Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi berserta salawat salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat, selamat siang untuk semuanya. Semoga kalian semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan terus ya. Sekarang kita akan memasuki nanti malam insyaallah nisfu Syaban ya. Udah masuk nisfu Syaban ya. Yaitu nisfu Syaban itu pertengahan bulan Syaban ya, akan memasuki bulan Ramadan ya. Apa sih yang dimaksud dengan nisfu Syaban itu? Ya, adanya nisfu Syaban adalah sebagai peringatan dari peristiwa pemindahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Namun juga malam nisfu Syaban juga berkaitan malam pengampunan seluruh dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa musyrik ya. Itulah malam nisfu Syaban itu malam yang sangat baik untuk kita berdoa, sholat nisfu Syaban ya. Berdoa terus ya di malam nisfu Syaban ya. Ada juga hadisnya tentang nisfu Syaban ya. Dari hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ya. Allah Azza wa Jalla mendatangi makhluknya pada malam nisfu Syaban. Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali dua orang, yaitu Allah tidak akan mengampuni dua orang, yaitu pada malam nisfu Syaban ya, karena Allah akan mendatangi makhluknya pada malam nisfu Syaban, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang itu antara lain ada dua, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa. Allah tidak akan mengampuni orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun di malam nisfu Syaban, maka Allah akan mengampuni semua orang kecuali orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada saudaranya dan orang yang menyekutukan Allah. Ini dari Al-Hafiz Ibnu Wajah berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Daruquti dalam Al-Sunnah, Ibnu Jaimah dalam At-Tauhid ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, apabila telah datang malam nisfu Syaban maka kamu sholatlah pada malamnya ya. Malamnya sholat ya. Kita malamnya itu sholat nisfu ya. Sholat nisfu Syaban itu dengan niatnya ya. Usolli sunatan nisfu Syaban rakaataini lillahi ta'ala. Nah, usolli sunatan nisfu Syaban rakaataini lillahi ta'ala. Kita mungkin tata cara sholatnya, yaitu yang pertama sholat seperti biasa dan baca niat sholat nisfu Syaban. Yang kedua, pada rakaat pertama sesudah baca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Yang ketiga, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Yang keempat, kemudian kita mengucapkan salam ya. Nah, tata cara sholat nisfu Syaban ya, ini niatnya. Usolli sunatan nisfu Syaban rakaataini lillahi ta'ala. Tata caranya seperti gini. Yang pertama, sholat seperti biasa dan baca niat ya, sholat nisfu Syaban. Yang kedua, pada rakaat pertama sesudah baca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Yang ketiga, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Yang keempat, kemudian ucapkan salam ya. Ucapkan salam seperti biasa ya. Ucapkan salam. Dan kita setelah selesai sholat, kita dianjurkan membaca surat Yasin, yaitu 3 kali. 3 kali ya. Setiap akan memulai membaca surat Yasin, kita memohon kepada Allah ya,
memohon apa saja yang kita inginkan kehendaki seperti umur panjang ya, keimanan kita, dan setiap akan membaca surat Yasin, memohon ampunan ya, memohon rizki yang halal dan memohon keteguhan iman setiap akan memulai membaca surat Yasin. Misalnya kita akan membaca surat Yasin yang pertama, sebelum membacanya kita memohon kepada Allah, berdoa agar kita dikuatkan iman ya, iman Islam kita dikuatkan ya, dikuatkan iman ya. Yang kedua misalnya kita memohon rizki yang halal ya, misalnya membaca surat Yasin. Yang ketiga ya, yang ketiganya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan setelah malamnya juga kita harus berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam nisfu Syaban itu malam yang sangat mulia, malam yang penuh pengampunan ya untuk semuanya ya. Kecuali ya itu tadi, orang yang bermusuhan ya, bermusuhan dengan saudaranya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya kecuali dia memaafkan saudaranya itu dan berhenti bermusuhan ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan bisa dihayati untuk kita semua, dan saya sebagai sahabat-sahabat kalian, saya mengucapkan mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata-kata menyakiti kalian semua ya, mohon maaf ya. Sebelum nanti malam nisfu Sya'ban, saya mohon dimaafkan dosa-dosa saya apabila ada perkataan yang salah. Mohon maaf untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.